Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah penelitian tindakan kelas. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang instrumen pengumpulan data. Sebelumnya perkenankanlah anggota kami dari kelompok 7. Yang pertama ada Mas Giras Rahmat Perdana, NIM 1917402299. Yang kedua ada Mbak Ilma Fadilatul Husna, NIM 1917402261. Yang ketiga ada Mbak Aulia Taufiq Rohmah, NIM 1917402296. Yang keempat ada Mas Gilang Ali Syaifullah, NIM 1917402290. Pengertian instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur data yang hendak dikumpulkan. Instrumen pengumpulan data ini pada dasarnya tidak terlepas dari metode pengumpulan data. Bila metode pengumpulan datanya depth interview atau wawancara mendalam, maka instrumennya yaitu pedoman wawancara terbuka atau tidak terstruktur. Jika metodenya observasi atau pengamatan, maka instrumennya adalah pedoman observasi atau pedoman pengamatan terbuka atau tidak terstruktur. Begitu pula jika metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dokumentasi, maka instrumennya adalah format pustaka atau format dokumen. Sedangkan menurut Sumardi Suryabrata, instrumen pengumpulan data adalah suatu alat yang digunakan untuk merekam penelitian yang pada umumnya secara kuantitatif keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikolog. Menurut Ibnu Hajar, instrumen pengumpulan data merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. Selanjutnya, jenis instrumen pengumpulan data. Kegiatan penelitian yang terpenting adalah pengumpulan data. Menyusun instrumen adalah pekerjaan penting di dalam langkah penelitian. Tetapi, mengumpulkan data jauh lebih penting lagi, terutama jika peneliti menggunakan metode yang rawan terhadap masuknya unsur subjektif dari seorang peneliti. Itulah sebabnya menyusun instrumen pengumpulan data harus ditangani secara serius agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya, yaitu pengumpulan variabel yang sangat tepat. Jenis instrumen yang pertama ada kuesioner atau angket. Sebagian besar penelitian umumnya menggunakan kuesioner sebagai metode yang dipilih untuk mengumpulkan data. Kuesioner atau angket memang mempunyai banyak kebaikan sebagai instrumen pengumpul data. Prosedur penyusunan kuesioner yang pertama, merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner. Yang kedua, mengidentifikasikan variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner. Yang ketiga, menjabarkan setiap variabel menjadi subvariabel yang lebih spesifik dan tunggal. Yang keempat, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, sekaligus untuk menentukan teknik analisisnya. Yang kedua, ada wawancara. Penggunaan metode interview memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data. Dibandingkan dengan mengedarkan angket kepada responden, interview sangat rumit. Dalam melakukan interview, peneliti harus memperhatikan sikap pada waktu datang, sikap duduk, kecerahan wajah, tutur kata, keramahan, kesabaran, serta keseluruhan penampilan. Akan sangat berpengaruh terhadap isi jawaban responden yang akan diterima oleh seorang peneliti. Oleh sebab itu, maka perlu adanya latihan yang intensif bagi calon interviewer atau seorang penginterview. Pada teknik pengumpulan data wawancara, terdapat dua pedoman yang harus kita ketahui. Pedoman wawancara yang pertama yaitu pedoman wawancara tidak terstruktur. Pedoman wawancara tidak terstruktur adalah pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan saja. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan. Bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawacaralah sebagai pengemudi jawaban responden.
Jenis interview ini cocok untuk penelitian kasus. Yang kedua ada pedoman wawancara terstruktur. Pedoman wawancara terstruktur adalah pedoman wawancara yang disusun secara terperinci, sehingga pedoman ini menyerupai checklist. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda checklist pada nomor yang sesuai. Instrumen pengumpulan data yang ketiga ada observasi. Dalam menggunakan metode observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau belangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Peranan yang paling penting dalam menggunakan metode observasi adalah pengamat. Pengamat harus jeli dalam mengamati, menatap kejadian, gerak, atau proses. Jenis instrumen pengumpulan data yang keempat ada dokumentasi. Dokumentasi dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit. Dalam arti, apabila ada kekeliruan, sumber datanya tetap masih ada, belum berubah. Dengan metode dokumentasi ini, yang diamati bukan berupa benda hidup, tetapi berupa benda mati. Materi yang selanjutnya yaitu cara menyusun instrumen pengumpulan data. Instrumen memegang peranan penting dalam suatu penelitian. Mutu penelitian sangat dipengaruhi oleh instrumen penelitian yang digunakan, karena kevalidan dan kesahihan data yang diperoleh dalam suatu penelitian sangat ditentukan dalam memilih instrumen penelitian. Lalu untuk pengumpulan data dalam suatu penelitian, maka dapat menggunakan instrumen yang telah tersedia dan dapat pula menggunakan instrumen yang dibuat oleh sendiri. Penggunaan instrumen yang telah tersedia adalah instrumen yang sudah ditetapkan atau dibakukan untuk pengumpulan data variabel penelitian yang telah ditentukan. Lalu, untuk penyusunan instrumen penelitian bukanlah hal yang mudah, karena instrumen yang baik harus memenuhi beberapa syarat dan kriteria. Oleh sebab itu, dalam penyusunan sebuah instrumen, peneliti harus teliti dan berhati-hati. Nah, ada beberapa langkah dalam membuat atau menyusun instrumen penelitian. Yang pertama yaitu tentukan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Variabel ini dapat tercermin pada judul penelitian. Lalu yang kedua, variabel-variabel tersebut dijadikan jabarannya dalam bentuk subvariabel yang diketahui dari teori atau penelitian terdahulu. Lalu yang ketiga, subvariabel dicarikan jabarannya dalam bentuk indikator-indikator jika ada. Lalu yang keempat, indikator dicarikan jabarannya dalam bentuk subindikator jika ada. Yang kelima, jika subindikator masih dapat dibagi lagi menjadi komponen kecil, komponen-komponen ini dijadikan sebagai butiran-butiran pertanyaan. Seberapa detail proses penjabaran suatu variabel diuraikan bergantung pada seberapa luas dan dalam penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan ini disusun menurut tingkatan agar mudah dipakai dalam analisis berikutnya. Lalu yang terakhir ada sebuah butir pertanyaan yang telah selesai, maka ditempatkan pada lembaran-lembaran instrumen. Selanjutnya, kriteria instrumen yang baik. Yang pertama ada kredibilitas. Suatu penelitian kualitatif dinyatakan kredibel jika ia menjelaskan uraian yang benar atau tafsiran tentang pengalaman manusia dengan benar, di mana orang lain yang mengalami pengalaman yang sama akan mempunyai tafsiran yang sama. Yang kedua ada dependabilitas. Dalam kuantitatif, dependabilitas atau reliabilitas adalah derajat ketetapan.
ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Pengujiannya dapat dilakukan secara internal, yaitu pengujian dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada. Yang ketiga, transferabilitas. Transferabilitas merupakan istilah yang dapat menggantikan konsep generalisasi data dalam penelitian kuantitatif, yaitu sejauh mana temuan suatu penelitian yang dilakukan pada suatu kelompok tertentu dapat diaplikasikan pada kelompok lain. Yang keempat ada kredibilitas. Kredibilitas, kesediaan peneliti mengungkapkan secara terbuka tentang proses dan elemen-elemen penelitiannya, sehingga memungkinkan pihak lain atau peneliti lain melakukan penelitian tentang hasil-hasil temuannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika banyak kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.